Halo, selamat sore. Selamat sore, selamat hari Minggu. Selamat. Ada yang balik lagi di Lukman Internet Media. Ya. Tapi yang pasti kalau menurut gue sendiri, Bang, Saatnya bikin weekend sore kamu makin seru dengan bahasan-bahasan menarik. Mulai dari berita yang viral, fenomena yang lagi diperbincangkan, sampai cerita-cerita seru yang bikin ceria. Kita bisa mengobok-obok peraturan perundang-undangan. Kayak siapa tuh? Silakan jawab sendiri. Program One Man Show terbaik bakalan hadir lagi. seperti biasa endingannya stay kreatif, stay positive thinking. Bye. Sampai jumpa. Lukman Internet Live Show Season 5 mulai 16 Februari setiap minggu jam 4 sore. Cek. Kebesaran nggak suaraku? Guys. Segini nggak sih? Bentar gue kurangin. Dikit. Oke. Disambut dengan bel gereja. Hari ini kembali lagi setelah 1 tahun gitu ya. Setelah 1 tahun kita nggak ketemu dengan dengan program yang apa ya namanya? 1 tahun tuh 1 tahun yang lalu ya ini kita gak ketemu di program One Man Show yang luar biasa. Sebuah One Man Show yang dimana udah berjalan dari tahun 2020 dan lanjut lagi di tahun ini, di tahun 2025 kita masuk ke musim yang baru. Jadi gue pengen karena kebetulan gue ngerasa kangen untuk bikin ini lagi. Jadi ya gue hadirkan di tahun 2025 awal ini dengan yang konsepnya masih biasa-biasa aja seperti season-season sebelumnya. Cuman bedanya di sini teman-teman yang menyaksikan live di TikTok ya, ini adalah pertama kalinya Lukman Internet Live Show kali ini tayang di TikTok. Setelah sebenarnya direncanakan sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu pengen tayang, gue hadirkan di TikTok dan akhirnya baru kesampaian tahun 2025 ini. Dan teman-teman semuanya yang nonton di TikTok live ini atau teman-teman yang nonton di siaran ulangnya di YouTube, saatnya kita memuaskan weekend minggu sore kita ya, sebelum besok berganti hari dan mungkin teman-teman ada yang mesti bekerja lagi ya kan, mesti kembali ke pekerjaan dan kesibukan seperti biasa. Kita akan hadirkan bahasan-bahasan yang menarik untuk membuat weekend sore kita semakin seru pastinya dengan bahasan-bahasan yang menarik. Dan teman-teman semuanya yang nonton di TikTok, kita bisa interaksi lebih advance lagi, lebih sering lagi untuk ngomongin isu-isu yang kita bahas di setiap episodenya. Dan kembali gue ingetin, live show kali ini sama seperti season sebelumnya hanya berjalan 10 episode saja. Jadi ya udah, kita langsung mulai saja episode perdana ini. Selamat datang di Lukman Internet Live Show season 5 di episode perdana. Kita mulai sekarang. Halo semuanya. Gue mau mulai, mic gue masih ke-mute ya. Selamat sore, selamat hari Minggu. Selamat bersantai ria di rumah ya. Selamat seru-seruan di akhir di weekend sore ini. Mari kita sama-sama sibukkan dan kita puaskan ya weekend beberapa jam terakhir beberapa jam lagi ini dengan bahasan-bahasan yang seru yang ala Lukman Internet Live Show. Dan selamat datang di Lukman Internet Live Show season kelima di episode perdana. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu dan semoga dalam suasana yang bahagia, suasana yang semangat begitu ya.
Walaupun di beberapa daerah mungkin lagi hujan, ya, lagi cuaca kurang mendukung, tapi nggak apa-apa. Walaupun mungkin teman-teman di daerahnya lagi hujan, mungkin show ini akan membuat sore hujan, waktu sore kalian yang dalam keadaan hujan ini jadi semakin lebih syahdu gitu. Itu fuck syahdu apaan? Hanafi kembali lagi hadir menemani kalian semuanya, host andalan kalian di Lukman Senet Media. Dan ini adalah pertama kalinya Lukman Senet Live Show hadir di TikTok, dan ini pertama kalinya live di TikTok. Dan sebenarnya bukan eksklusif banget sih ya, tapi kita tayang pertama kali live di TikTok. Jadi teman-teman penonton setia gue di TikTok, follower gue, selamat datang dan selamat menikmati show ini, begitu ya. Dan di season 5 kali ini gak ada bedanya sebenarnya dengan season-season yang sebelumnya, karena kalau di yang sebelum-sebelumnya ya cuma ngomongin soal isu menarik dan yang lain-lainnya, sebenarnya season 5 sama aja. Sorry batuk, karena gue emang juga lagi batuk begitu. Tapi di samping itu kalau misalkan ada beberapa hal atau isu-isu tertentu yang mungkin gue memerlukan orang untuk gue ajak ngobrol gitu secara di voice, secara dengan komunikasi, telepon ataupun WhatsApp atau telekonferensi gitu, mungkin mungkin gue akan hadirkan. Tapi untuk yang kali ini gue masih bentuknya monolog aja, oke? Sore hari ini gue pengen ngomongin banyak banget isu. Apalagi di akhir-akhir ini memang isu-isunya menarik banget untuk gue obrolin. Tapi gak semuanya ya. Memang banyak, semuanya hampir menarik. Cuman gue pilih beberapa yang kayaknya menarik untuk kita perbincangkan, begitu ya. Jadi susunan untuk show ini masih sama dengan 3 segmen ya. Segmen pertama adalah news update, di mana gue pilihin beberapa berita yang menarik ya, yang terjadi selama 1 minggu ya. Tapi untuk awal-awal kayaknya nggak seminggu deh, mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke belakang ini yang menarik untuk kita diskusikan atau teman-teman ketahui gitu. Segmen kedua ini random, bisa gue ngomongin atau ngasih opini terhadap fenomena tertentu, atau gue ngasih kita ngomongin fenomena yang terjadi di internet. Jadi random banget. Bahkan gue cerita tuh, atau ya menceritakan apa pengalaman gue yang menarik begitu. Yang pastinya sesuai dengan konsep ya yang gue bikin setiap minggunya. Dan yang segmen ketiga seperti biasa, update konten yang di Lukman Senet Media, baik itu di YouTube, di TikTok maupun di platform-platform manapun gitu ya. Untuk kalian yang baru nonton hari ini, yang baru gabung, selamat datang, selamat sore. Semoga sore kalian semakin cerah, semakin semangat begitu. Buat teman-teman yang nontonin ini, boleh kalian bisa share ke teman-teman kalian yang pakai TikTok untuk nontonin live ini. Buat kalian yang punya rezeki berlebih, silakan donate di sini ya, di QR code yang ada di sini, saveria.co/lhssenet, atau kalian juga bisa ngasih gift di TikTok juga. BTW kalau misalkan kalian pakai donate ini, kalau kalian mau komen, prioritas gue bacain tuh. Jadi terserah kalian juga ya. Kalau kalian nggak donate juga nggak apa-apa, minimal kasih like lah ya, oke. Kembali lagi gue ingetin, ini live-nya di TikTok. Kalau teman-teman nonton di YouTube, ini adalah siaran ulang. Jadi siaran ulangnya di YouTube, live-nya di TikTok. Dan gue ingetin jadwalnya setiap minggu sore di jam 4 sore. Dan karena season ini berjalan di bulan Februari dan setidaknya 2 minggu lagi kita masuk bulan Ramadan, live show akan tetap jalan. Beda dengan season 3, di mana season 3 hadir juga di awal tahun. Kebetulan bentrok di bulan ngepas masuk di bulan Ramadan, di pertengahan perjalanan Lukman Senet Live Show season 3 kemarin, dan gue mesti stop atau gue berhentikan dulu, istilahnya gue berhentikan dulu. Jadi kemudian dilanjutin di 2 minggu setelah Lebaran. Tapi untuk yang season kali ini mau lagi puasa ya, mau lagi waktunya puasa, gue akan tetap lanjutin. Oke, cuma nanti di Ramadan akan ada sedikit perubahan konsep. Gimana konsepnya nanti akan gue bawain? Tungguin aja. Ya kali gue ngasih tahu di sini ya kan. Kita mulai segmen pertama. Segmen pertama gue akan membahas beberapa berita yang menarik diperbincangkan di media sosial, yang juga jadi perbincangan publik juga. Dan mungkin teman-teman yang jarang update berita, gue kasih berita-berita ini karena menarik untuk kita bahas bareng-bareng atau untuk kalian ketahui. Jadi kita mulai segmen pertama, news update.
Oke, di segmen news update ada 3 berita yang gue pilih untuk kita ngobrolin bersama-sama. Kira-kira berita-beritanya apa aja, kita akan mulai sama-sama teman-teman. Berita yang pertama gue pengen ngomongin soal ini yang sebenarnya beberapa hari yang lalu sempat ramai juga, terkait dengan kasus Harun Masiku. Yang update-nya adalah teman-teman mungkin tahu kalau Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, itu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga ikut andil dalam kasus Harun Masiku. Dan kemarin juga mengajukan pra peradilan ya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan hasilnya adalah ditolak. Beritanya gimana? Gue akan kasih tahu ke lo. Gue ambil dari liputan6.com. Pra peradilan Hasto Kristianto ditolak PN Jakarta Selatan. Gue kasih lihat ke lo. Oke. Karena ada di sini masalahnya. Beritanya ada di monitor di depan gue yang di sini. Jadi kan gue pakai 2 monitor nih. Ada yang ini buat yang di sini untuk operasionalnya, yang di sini untuk prompter, monitor live-nya dan yang lain-lainnya. Nah, beritanya gue baca di sini, oke? Bajunya bagus, beli di mana, Bang? Gak beli ini. Ini dikasih aja dulu, gue ikutan Ormawa gitu. Dan ini sengaja gue copotin badge-nya karena memang udah gak jadi bagian dari situ. Oke, lanjutlah, gue bacain berita. Ngapain? Kenapa malah gue bacain komen? Dari liputan6.com, di Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel menggelar sidang putusan gugatan pra peradilan yang dilayangkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto melawan KPK. Sidang itu terkait penetapan tersangka Hasto Kristianto sebagai tersangka korupsi dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku. Dalam sidang ini, Hakim Tunggal Juyamto ya. Hakim Tunggal Juyamto memutuskan untuk menolak pengajuan pra peradilan Sekjen PDIP tersebut. Mengadili mengabulkan eksepsi dari termohon. 2. Menyatakan permohonan pra peradilan pemohon kabur atau tidak jelas. Menyatakan permohonan pra peradilan dari pemohon tidak dapat diterima. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah nihil, kata Hakim Tunggal Juyamto di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kamis 13 Februari kemarin. Sidang gugatan Hasto melawan KPK telah bergulir sejak Rabu 5 Februari 2025. Dalam gugatannya, kubu Hasto menyatakan penetapan tersangka tersebut tidak sah. Menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon sebagai tersangka merupakan perbuatan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal, kata tim kuasa hukumnya Hasto. Magdir Ismail namanya, saat membacakan petitumnya Rabu 5 Februari yang lalu. Menurutnya, KPK tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada saat menetapkan Hasto sebagai tersangka 2 perkara sekaligus, yaitu Hasto yang terlibat dalam suap pergantian antar waktu atau PAW DPR RI 2019-2024 dan perintangan penyidikan terhadap buronan Harun Masiku. Nah, mengenai hasil putusan tersebut, bahkan sebenarnya nggak pada saat putusan tersebut muncul ya, tapi sebelumnya ketika Pak Hasto ditetapkan sebagai tersangka, Pak Hasto sendiri menanggapinya dengan menghormati apapun putusannya. Yes, Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto menyerahkan sepenuhnya proses pra peradilan kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia memastikan akan mengikuti atau menghormati apapun keputusan hakim. Hasto lalu mengungkit pernyataan Ketua MA Sunarto saat pengukuhan sebagai guru besar di Universitas Erlangga. Dia menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri yang awalnya membaca pernyataan Sunarto. Kepada Hasto, Megawati menilai pernyataan Sunarto menghadirkan secercah harapan terhadap penegakan hukum secara berkeadilan. Kami membaca dari pidato pengukuhan Profesor Dr. Sunarto yang saat itu masih menjadi Wakil Ketua MA dan sekarang beliau menjadi Ketua MA di dalam pidato pengukuhan lalu. Bu Mega memanggil saya waktu itu, ini ada secercah harapan, bagaimana keadilan yang hakiki. Karena setiap hakim mengambil keputusan berkeadilan berdasarkan ketuhanan yang maha kuasa, kata Hasto. Profesor Sunarto mengatakan bahwa setiap hukum itu harus menemukan keadilan yang hakiki. Tidak hanya dilihat secara formil dan material, tapi harus melihat dialektikanya, suasana kebatinannya, aspek kemanusiaan dan semua berdialektika, sehingga dicarilah suatu kontemplasi
sehingga mendapatkan kebenaran yang hakiki, sambungnya dia. Sekjen PDIP itu menerangkan, Ketua MA Sunarto dalam pidato itu menjelaskan seorang hakim tidak hanya berpijak pada hukum tertulis, tapi juga harus menggunakan hati nurani dalam menegakkan keadilan. Tugas seorang hakim tidaklah mudah, karena harus memiliki pemahaman yang mendalam pada nilai keadilan, bukan semata berasal dari buku-buku ilmu hukum, tapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani yang mendalam setelah melihat secara formil dan material, ujar Hasto. Saat ditanya lebih jauh terkait hasil putusan pra-peradilan, Hasto merasa optimis putusan peradilan yang dilayangkan tersebut akan diterima oleh majelis hakim. Jadi gitu teman-teman. Gue balik ke layar utama. Jadi kalau ngelihat kasusnya Pak Hasto dan perkembangan dari kasusnya Harun Masiku, yang memang Harun Masiku ini anomali nih. Anomali sih sebutannya apa ya? Karena dia menghilang selama 4 tahun, 5 tahun, 4 tahun, bahkan sekarang 5 tahun ya. Dari pada kasus ini, karena sampai sekarang pun dia nggak tahu di mana gitu. Padahal dari kemarin-kemarin pun KPK juga sempat bilang, wah ini kita tahu, kita lacak, kita bisa menemukan di mana keberadaan Harun Masiku. Tapi sampai sekarang nggak ketemu sampai sekarang gimana. Bahkan dulu sempat ada menjanjikan, kayaknya selama 1 minggu kita akan bisa menangkap Harun Masiku. Tapi nyatanya sampai sekarang nihil. Kemudian karena memang pencariannya agak sulit, akhirnya KPK juga ikut selanjutnya adalah mencari kira-kira apa yang membuat Harun Masiku ini sulit ditangkap. Makanya seorang Hasto Kristianto ya dipertanyakan atau dicurigai juga ikut andil dalam perintangan penyidikan dalam kasusnya Harun Masiku. Makanya kemarin-kemarin KPK kemudian memeriksa Pak Hasto, bahkan sampai nyita handphonenya begitu, dan ditemukan kalau ada bukti chat menghilangkan jejak Harun Masiku begitu. Dan ini yang kemudian menurut pihaknya Pak Hasto itu tidak benar, dan bahkan sampai ditetapkan sampai sebagai tersangka masih tetap dengan keyakinannya, atau bahkan masih tetap dengan pendiriannya kalau memang dia nggak ikut terlibat begitu, dan sampai akhirnya mengajukan pra peradilan dan akhirnya tidak diterima. Tapi dari pihaknya Pak Hasto, baik itu dari PDIP maupun Pak Hastonya sendiri bilang bahwa ya ini kan kan tidak menerima, bukan berarti menolak. Makanya dia katanya sama tim kuasa hukumnya akan mengajukan pra peradilan lagi, dan mereka yakin bahwa itu diterima. Ya, tapi walaupun begitu ya kita lihat aja bagaimana kelanjutan dari kasus ini, karena jujur menarik banget. Buat gue setidaknya ini menarik, karena untuk nangkap satu orang ini sulitnya minta ampun. Sulitnya minta ampun. Sampai sekarang nggak ketemu di mana tuh batang hidungnya si Harun Masiku ini gitu. Tapi ya kita lihat aja nanti perkembangan penyelesaian kasus ini seperti apa gitu ya. Next, berita yang kedua. Berita kedua ini gua hadirkan ke kalian ini mengenai kemarin, ya nggak kemarin sih, kayaknya 2 minggu yang lalu ya, sempat ramai gara-gara gas langka, gas 3 kg langka. Ini gara-gara kebijakan Pak Menteri ESDM yang yang dimana pengecer tuh nggak boleh lagi jualan gas gitu. Jadi teman-teman atau masyarakat umum yang pengen dapat gas 3 kg harus membelinya di pangkalan. Nah ini jadi problem, dan kita akan baca bareng-bareng. Ini beritanya gue ambil dari kompas.com terkait kelangkaan LPG 3 kg dan BBM di Indonesia. Nah, ini pakar ungkap penyebabnya. Kita lihat bareng-bareng. Gue bacain teman-teman dari kompas.com. Sorry, gue agak dikit biar gambar gue kelihatan. Dari kompas.com, kelangkaan LPG 3 kg dan keterbatasan stok bahan bakar BBM di SPBU swasta seperti Shell, BP AKR, dan Vivo tengah terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. LPG 3 kg mulai langka setelah Kementerian ESDM, EKE Pak Bahlila Dalia, melarang pengecer menjual gas bersubsidi tersebut 1 Februari 2025. BTW ini berita ditulis tanggal berapa tadi?
tanggal 4 Februari 2025. Dan di mana update yang sekarang pengecer kembali bisa menjual gas 3 kg. Jadi kebijakan tersebut ditarik. Tapi kita pengen lihat nih berita yang pada saat itu pada 4 Februari 2025 ini terkait di mana kebijakannya keluar pertama kalinya dan itu bikin masyarakat resah dan bikin masyarakat jadi kesusahan untuk dapat gas LPG gitu. Jadi gas melon yang tersedia di pangkalan resmi, sementara itu keterbatasan stok BBM juga dilaporkan di SPBU swasta menimbulkan pertanyaan terkait penyebab dan dampak dari fenomena ini. Pakar bahan bakar dari ITB, Tri Yuswi Jayanto, menjelaskan bahwa kelangkaan LPG 3 kg terjadi akibat pelarangan pengecer dalam menjual gas bersubsidi ini. Karena mewujudkan rencana 2019 menghapus pengecer LPG sehingga terendah level penjualan LPG adalah di pangkalan. Ujar ahli konversi energi Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB saat dihubungi Kompas.com Senin 3 Februari. Tri menuturkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memastikan penyaluran gas LPG 3 kg tepat sasaran bagi rumah tangga, usaha mikro, serta petani dan nelayan. Selama ini pengecer menjual LPG 3 kg secara tidak selektif sehingga subsidi yang diberikan pemerintah sering tidak dapat sasaran. Dengan pembatasan distribusi melalui pangkalan resmi, diharapkan subsidi lebih terkontrol. Namun perubahan kebijakan ini berdampak pada kelangkaan gas melon di tingkat pengecer, yang sebelumnya menjadi tempat utama masyarakat membeli LPG. Pengamat ekonomi energi UGM, Fahmi Radi, turut menilai bahwa kebijakan Kemen ESDM menjadi penyebab utama kelangkaan LPG 3 kg. Melarang LPG 3 kg dijual di pengecer sehingga terjadi kelangkaan. Rakyat yang terbiasa beli di warung-warung biasa itu menunggu di pangkalan. Ujarnya saat dihubungi Kompas.com Senin 3 Februari yang lalu. Fahmi menilai bahwa kebijakan ini menyulitkan konsumen dan berpotensi mematikan warung-warung yang selama ini menjadi pengecer LPG. Menurutnya pelarangan ini bukanlah solusi utama untuk memastikan distribusi subsidi yang tepat sasaran. Tapi menurut saya tidak serta-merta melarang penjualan ini dan diarahkan ke pangkalan bisa mengatasi masalah ini, jelasnya. Sebagai solusi, Fahmi menyarankan sistem distribusi tertutup dengan subsidi yang diberikan langsung kepada penerima yang terdata secara valid dan oleh pemerintah. Model ini dapat mengacu pada data penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Dengan sistem ini, penerima subsidi akan mendapatkan kartu dengan barcode yang dapat di-scan atau dipindai di pangkalan atau warung yang ditunjuk, memastikan mereka membeli LPG 3 kg dengan harga subsidi. Di sisi lain, masyarakat yang tidak berhak tetap bisa membeli gas tersebut, tetapi dengan harga non-subsidi. Gitu. Selain gas 3 kg, gas LPG 3 kg, keterbatasan pasokan BBM juga terjadi di beberapa SPBU swasta seperti Shell, BPAKR, dan Vivo. Menurut Fahmi Radi, kelangkaan ini terjadi di SPBU, tidak terjadi di SPBU Pertamina. Jadi yang di SPBU Pertamina aman-aman aja. Kalau yang di Shell, BP ataupun Vivo memang tidak tersedia ya, atau langka gitu, terbatas stoknya. Fahmi menjelaskan SPBU swasta seperti Shell, BP, AKR, dan Vivo memiliki depo penyimpanan BBM di luar negeri seperti di Singapura. Jika proses distribusi dari depo luar negeri terhambat, pasokan BBM ke Indonesia bisa terganggu. Sementara itu harga dan pasokan BBM Pertamina diatur oleh peraturan kementerian sehingga tidak mengalami kelangkaan yang sama. Kelangkaan LPG 3 kg dan keterbatasan BBM di SPBU swasta berdampak signifikan pada masyarakat. Banyak warga yang kesulitan mendapatkan gas melon dengan harga subsidi, terutama di daerah yang minim pangkalan resmi. Nah ini. Sementara itu antrean panjang di pangkalan resmi mulai terjadi. Akibat meningkatnya permintaan. Di sisi lain, keterbatasan stok BBM di SPBU swasta memaksa konsumen beralih ke SPBU Pertamina yang dapat menyebabkan antrean panjang dan potensi kenaikan harga jika permintaan meningkat secara drastis. Masyarakat berharap pemerintah segera menemukan solusi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini agar distribusi energi tetap stabil dan merata. Betul, kalau yang BBM memang gue nggak terlalu ngerasa ya, karena memang gue bukan pengguna sepeda motor maupun kendaraan bermotor. Cuman untuk yang gas ini, nah ini berdampak banget karena kebetulan keluarga gue ini juga salah satu, gue sebutnya pangkalan LPG, pangkalan resmi LPG. Tapi karena tempat jualan kami memang kecil,
ya kayak warung kelontong begitu. Kita mungkin kesannya kayak jadi pengecer. Nah, kita memang pada saat kebijakannya Pak si Bahlil Lahadalia ini mencuat gitu terkait gas cuman bisa dibeli di pangkalan, gas subsidi itu membuat kita sempat terjadi kayak apa namanya, gas LPG itu pasokan stok kita memang habis gitu. Bahkan sampai masyarakat daerah desa gua itu juga kesusahan, bahkan harus sampai nyari ke toko-toko yang lain yang dimana harganya juga mungkin bisa dibilang sedikit lebih mahal. Nah ini tapi pada saat itu, kalau sekarang udah lumayan lancar nih, Tapi gue ceritain deh, ini kemarin Sabtu sih terjadi. Kemarin Sabtu ketika keluarga kami dapat stok lagi BBM sebanyak 20 tabung, itu ada terjadi yang dari pihak yang nganterin yang nganterin gas LPG-nya bilang kalau cuman bisa bawa 15. Karena memang mungkin karena dia bilangnya toko lain udah ngambil. Dan seketika ini cerita lucunya, karena kan yang ngurus kan nyokap gue bilang ketika tahu itu cuman dapat 15, nyokap gue langsung kayak waduh gimana ya. Saya telepon yang ininya bosnya aja gitu, bosnya yang punya pangkalan besarnya LPG gitu. Tiba-tiba yang nganter bilang ya udah deh, gak apa-apa 20, tak bawain 20 ya, biar 5-nya nanti biar nanti 5-nya saya urusin sendiri. Dari sini gue mikir bahwa mulai terjadi permainan di sini. Mungkin yang nganterin LPG ke toko kami itu mikirnya kalau kami itu pengecer, padahal sebenarnya kami pangkalan resmi, karena yang daftar nyokap gue guys. Yang daftar nyokap gua pakai data KTP dan yang lain-lainnya, mungkin dianggapnya pengecer karena kami pengecer karena memang tempat jualan kami ya kayak toko kelontong biasa gitu, bukan toko atau tempat berjualan yang memang skalanya gede. Dan jujur aja ini kalau misalkan sampai separah itu karena gini, dari kebijakan ini saking parahnya tuh antrean panjang banget di beberapa daerah di Indonesia. Banyak dari mereka yang antre panjang banget untuk dapat BBM karena dapat LPG saking langkanya. Bahkan sampai ada yang meninggal karena ngantri. Ya mungkin meninggalnya nggak pas antrian sih, cuman bayangin aja nenek ikut ngantri untuk dapat satu gas LPG. Pas mau balik meninggal dunia. Dan itu juga bikin sayang dan sangat disayangkan gitu. Bahkan sempat ramai, lalu kemudian ada ramai juga ketika Pak Bahlil datang ke masyarakat untuk memantau antrian gas LPG tersebut yang langka itu. Masyarakat ada yang bahkan sampai meluapkan emosinya, kemarahannya kepada Pak Bahlil. Bahkan sampai beliau bilang, logika tuh berjalan Pak gitu. Dan yang gue sayangkan adalah Pak Menteri yang wise sekali ini. Maksud gue udah sampai ada insiden meninggalnya, tumbangnya atau jatuhnya korban akibat antrian kayak gini, gak nyebutin turut berduka cita, cuman mohon maaf, kami tidak bermaksud untuk menyusahkan masyarakat, kami di sini untuk menertibkan. Ya tapi tolong jangan sampai ada orang yang mati karena ngantri gas dong Pak. Itu gue emosi gitu, itu gue ini minta sumpah gue sampai kayak nahan emosinya. Ini orang nih kenapa sih gitu, dan kenapa masih jadi menteri gitu, menteri ambil dari Jokowi sih. menteri bekasnya Jokowi sih, kenapa lu jadiin menteri lagi anjing. Tapi walaupun begitu, untuk beberapa daerah udah mulai normal lagi, tapi buat teman-teman yang di daerah-daerahnya memang langka gitu, masih belum bisa dapat stok BBM yang mencukupi, ya kita cuma bisa berharap ya semoga ini bisa diperbaiki, bisa kembali pulih seperti biasa, karena karena terkait kebijakan ini memang nggak semua daerah pangkalannya banyak. Nih ya, gue kasih tahu aja di daerah gue di Temanggung.
terutama di Parakan ya, di daerah tempat gue. Itu pangkalan LPG itu paling dekat itu jaraknya sekitar 5 km. 5 km. 5 km bener. 5 km. Lo bayangin aja kalau lo pakai motor ya. Ya mungkin untuk orang-orang yang punya motor kalau mau beli gas gampang aja. Tapi kalau misalkan mereka yang memang nggak punya motor, mereka hanya mengandalkan transportasi seperti angkutan umum, ya kali lo mengeluarkan gas misalkan harganya berapa? 18.500 kan di pangkalan. Bayangin lo keluar angka 18.500 naik angkot. Kalau murah-murahnya naik angkot lah 2.000. Pulang pergi berarti 4.000. 4.000 sama 18.500. 22.500. Bayangin tuh. Jadi lebih mahal kan? Jadi lebih mahal dikit gara-gara transport. Kan gak worth it ya. Apalagi daerah-daerah tertentu pun juga pangkalan gak sebanyak itu. Terutama daerah gue pangkalan cuma 1 anjing. Gimana dong itu ya kan? Tapi untungnya ini ditarik. Pak Prabowo langsung meminta Menteri SDM untuk mencabut aturan tersebut. Ya tapi mungkin beberapa daerah belum merasakan efek dari dicabutnya aturan tersebut. Bahkan ada yang masih berlaku gitu terkait dengan pembatasan penjualan BBM penjualan LPG gitu. Jadi ya kita mohon harap bersabar aja buat masyarakat juga ya. Saya yakin kok, gue yakin beberapa waktu ke depan akan kembali normal seperti biasa. Itu. Oke, lanjut berita yang terakhir, berita yang ketiga. Ini berita yang ketiga yang juga ramai, terutama ini kalau ngomongin soal dunia pendidikan dan juga yang ramai terkait kebijakan efisiensi anggaran, teman-teman, bahwa ternyata efisiensi anggaran berpengaruh sangat besar, gak cuma dari dunia bisnis ya, gak cuma dari bagaimana kinerja lembaga-lembaga negara dan yang lain-lainnya, tapi juga di bidang pendidikan juga berpengaruh banget teman-teman. Ini gue ambil beritanya dari Radar Tuban, Jawa Pos. Efisiensi anggaran pendidikan picu peringatan darurat Garuda Merah. Ini juga rame nih pada saat itu. Gue kasih lihat ke lu. Dari Radar Tuban pada Jumat 14 Februari 2025 lalu, banyak cerita bermunculan menampilkan adanya peringatan darurat Garuda berlatar warna merah. Hal ini dipicu dengan adanya efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Pendidikan adalah hal penting dalam kemajuan bangsa, seperti cita-cita yang tercantum dalam pembukaan UUD 45, mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya efisiensi yang baik tidak akan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun, pemangkasan anggaran di bidang pendidikan membuat masyarakat, terutama pelajar, khawatir jika biaya sekolah atau kuliah semakin naik. Terlebih lagi biaya UKT mahasiswa. Nah, ini juga berpengaruh juga nih. Kecerdasan bangsa ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan yang berkualitas akan mencetak generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Efisiensi anggaran pendidikan berimbas pada anggaran di beberapa program Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek, sehingga biaya kuliah berpotensi naik dan ribuan mahasiswa terancam kehilangan beasiswa. Munculnya peringatan darurat Garuda Merah menandakan ketidaksetujuan masyarakat terhadap pemangkasan anggaran pada bidang pendidikan. Banyak masyarakat kurang mampu yang kesulitan membiayai pendidikan. Jika pemangkasan anggaran pendidikan tetap diterapkan, maka hal ini akan berdampak pada kesejahteraan rakyat, masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa. Beritanya singkat aja kayak gitu. Tapi gue jelasin yang selama ini yang gue baca ya, yang ketahui terkait fenomena ini. Jadi teman-teman, ada satu postingan, gue kasih lihat aja ke lu sih mungkin ya. Gue mau kasih lihat ke lu bentar. Tadi mana di info? Oke, gue Windows Capture ya. Oke, ini dia. Gue pengen ngasih lihat ke lu. Ada rincian yang menarik kalau kita ngomongin soal dunia, kalau ngomongin pendidikan ini ya. Semoga ini terlihat teman-teman. Di mana tadi? Nah, kayak gini. Oke, gue akan kasih lihat ke lu layar yang akan gue kasih lihat ke sini. Oke. Ada dua slide begitu yang cukup menarik untuk kita bincangkan terkait dengan dampak dari efisiensi anggaran di dunia pendidikan, terutama kalau kita ngomongin dunia pendidikan tinggi ya. Kegiatan
Kemendikti Saintek terdapat program sosial layanan publik dan PT PHTC, di antaranya ada ini KIPKA dengan anggaran yang kalian bisa lihat sendiri di sini. Pagu awal di 14-an miliar ya. 14 miliar. 14 berapa? 14 triliun? Ya. 14 oke. Oke. Oh benar, 14 triliun ya. KIPKA pagu awalnya 14,6 triliunan. Bentar. Benar 14 triliun ya. Kemudian efisiensinya ada dari 14,3 jadinya 14,3 T ya. Menjadi 1,3 triliun aja. Usulannya dari Kemendikti Saintek itu 0% gitu. Nah, dari efisiensi ini dampaknya, nah ini kalian bisa lihat 1.040.192 mahasiswa ongoing dan mahasiswa baru ini kena dampaknya. Dampaknya apa ini kita lihat. Masyarakat penerima KIP sebanyak 663 ribuan dari 844 ribuan mahasiswa yang ongoing ini nggak dapat dibayarkan di tahun 2025. Nah ini berpotensi. Dan kalau kalian lihat rasionya 663 ribu banding 844, itu berarti hampir 3/4-nya guys. 3/4 dari total 844 mahasiswa yang ongoing ini nggak bisa dibayarkan nih bantuan KIP-nya. Nah, dari bidang ekonomi sebanyak 663 ribu masyarakat penerima KIPKA ini terancam putus kuliah guys. 3/4 dari 844 mahasiswa yang ongoing ini terancam putus sekolah gara-gara bantuan KIPK-nya ini nggak bisa dibayarkan tahun 2025 gara-gara efisiensi ini. Masyarakat penerima KIP tidak ada penerimaan mahasiswa baru penerima KIPKA tahun 2025 pada tanggal 4 Februari 2025 yang telah dibuka pendaftarannya dengan jumlah pendaftar saat ini terhitung 7 Februari kemarin di pukul 16.15 sebanyak 21.131 orang. Gak ada penerimaan mahasiswa baru untuk penerima KIPKA di tahun 2025 ini. Ini dampaknya kalau efisiensi ini dampak dari efisiensi di bidang pendidikan tinggi. Kemudian pemerintah gagal memutus rantai kemiskinan dengan ditiadakannya penerimaan KIPKA. Dengan harusnya putus studi dan tidak ada penerima mahasiswa baru, maka potensi membuat gagal adanya sarjana pertama dari keluarga miskin. Lalu menurunkan akses penduduk dari kelompok ekonomi rendah ke pendidikan tinggi. Selain itu tidak terpenuhinya sasaran penerima KIPKA berjalan ongoing berpotensi menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan bisa menimbulkan isu nasional. Nah, terus ada lagi nih, ada beasiswa lagi, beasiswa pendidikan Indonesia. Kalau ini beasiswa bagi yang ini yang di luar negeri ya. Ini yang tadinya 194 miliar, efisiensinya akibat efisiensi 14,3 triliun jadinya dia cuman 19 miliar guys. Turun tuh. Target 12.345 mahasiswa yang dapat beasiswa pendidikan ini dari dampaknya masyarakat penerima BPI sebanyak 12 orang penerima BPI luar negeri program S3 perguruan tinggi akademik dari total 33 orang 12 dari 33 sepertiganya berarti terancam tidak dapat dibayarkan, berpotensi terlantar di luar negeri. Bayangin terlantar di luar negeri gara-gara beasiswanya nggak terbayarkan gitu, gara-gara efisiensi bos. Masyarakat penerima BPI bagi masyarakat penerima BPI tidak ada penerimaan mahasiswa baru di tahun 2025. Jadi tahun 2025 yang ngajuin kuliah di luar negeri mau ngajuin BPI nggak akan ada di tahun 2025. Itu dampak efisiensinya ya. Dampak dari efisiensi ini. Terus ada lagi beasiswa adik. Beasiswa adik ini untuk teman-teman yang dari wilayah Indonesia Timur ya. Dari ini lihat 213 miliar dari di efisiensi jadinya 21 miliar bos. Berarti berapa? 10%-nya. Kalian bisa lihat di sini targetnya 27522 mahasiswa yang berasal dari daerah 3T dan orang asli Papua. Yang dapat ini ya, yang dapat beasiswa adik ini targetnya ada 27522 mahasiswa nih yang dapat. Jika anggaran ini berkurang maka akan menurunkan akses pendidikan tinggi bagi penduduk yang berada di wilayah 3T dan OAP atau orang asli Papua. Hal ini berpotensi menimbulkan gejolak di wilayah Indonesia Timur. Bayangin tuh.
Jadi lu sudah lihat gambaran dampak dari efisiensi ini yang memang sangat menyedihkan, sangat mengenaskan begitu, sehingga bahkan dan bahkan ini nggak cuma di pendidikan ya, di berbagai sektor juga termasuk dunia pekerjaan. Karena kalau mungkin lu pernah lu sempat dengar sedikit berita atau sedikit informasi kalau ada pegawai TVRI dan RRI yang kena PHK gara-gara dampak efisiensi ini. Kemudian ada rapat dengar pendapat dan bilang bahwa dari Dirut TVRI maupun Dirut RRI-nya nggak akan ada walaupun ada pembatasan anggaran tapi tidak akan ada PHK. Yang gue bilang masa sih gitu. Terus gue mikirnya ini mereka yang udah di PHK sama perusahaannya, apakah mereka bisa kembali? Masalahnya ini udah keputusan loh. Ya kali menarik kembali keputusan tersebut, apalagi PHK. Agak jarang sih gue ngelihat perusahaan gitu mem-PHK karyawannya terus kemudian tiba-tiba dibatalkan. Terus si orang yang dipecat ini kemudian balik lagi ke kantornya, nggak mungkin sih. Jarang banget kayak gitu. Dan kalau ini beneran kejadian, wah ini emang agak why gitu yang ngasih yang bikin kebijakan begitu untuk Bapak Prabowo sendiri. Ini gue sebenarnya gini ya, efisiensi itu nggak apa-apa. Gue sangat setuju dengan efisiensi anggaran gitu, karena memang banyak banget kegiatan-kegiatan yang memang keluar anggaran gede banget dan itu pun juga gak ada gunanya sama sekali gitu, terlalu seremonial. Cuma maksud gue, kalau lo mau efisiensi, tahu tempat juga, tahu dipikir kondisinya juga gitu maksud gue. Nggak, karena kalau lo lihat tadi efisiensi di bidang pendidikan aja itu luar biasa turunnya drastis. Tadi 14 triliunan kan, jadinya 1 triliun. Bayangin tuh cuy. Yang tadinya 14 triliun jadi 1 triliun aja turun tuh, jadi nilainya jadi 10%-an. Dampaknya kalau lihat tadi yang parah-parahnya 3/4 dari total target yang harusnya dapat KIPKA yang ongoing terancam putus kuliah. Kan lucu ya, lu putus kuliah atau lu nggak bisa ngelanjutin kuliah gara-gara pemerintah nggak bisa ngebayarin KIPKA dari mahasiswa penerima manfaat ini. Jadi ya maksud gue mohon dikaji ulang begitu. Bukan berarti kami yang mungkin ngerasa ini kebijakan ini jelek dibilangnya kami kumpulan-kumpulan orang-orang atau mafia kecil begitu yang mau menolak atau menentang kebijakan efisiensi anggaran, bahkan sampai diancam-ancam gitu sama presiden. Ya ampun. Pak tolong maksud gue Pak tolong tahu kondisi gitu loh. Ya semoga Pak Prabowo dan pemangku kebijakan dibuka mata batinnya, bukan mata batinnya sekalian. Biar sadar gitu maksud gue. Bikin kebijakan bukannya menguntungkan malah merugikan. Ntar ngomongnya kami tidak bermaksud untuk menyusahkan Anda. Udah itu aja segmen news update kali ini daripada gue tambah emosi. Tiga berita yang udah gue pilihin dan menarik untuk kita berbincangkan atau teman-teman ketahui sama-sama. Buat kalian yang merasa berita-berita itu tadi mungkin kayaknya kurang jelas gitu karena memang ada beberapa yang gue skip, teman-teman bisa cek link beritanya, tapi mungkin di TikTok gak ada. Tungguin aja di siaran ulang di deskripsi di YouTube. Itu ntar linknya gue kasih di situ. Kalian bisa baca sendiri, oke? Jadi itu segmen news update kali ini. Buat kalian yang ingin dapat informasi lebih lengkap atau lebih update lagi, silakan cek di portal berita yang terpercaya dan memang diakui di media oleh Dewan Pers. Kompas.com, Liputan 6, CNN Indonesia, Detik.com dan banyak sekali. Tadi juga Radar Jawa Pos, kalian bisa cek aja berita-beritanya di sana karena memang udah dipercaya dan memang diakui oleh Dewan Pers. Dan buat kalian yang kalau misalkan dapat informasi dari sosial media, broadcast message atau apapun, jangan asal sebar, cek dahulu informasinya benar atau enggak. Kemudian pastikan juga apakah media lain juga memberitakan dengan narasi yang sama. Kalau semuanya udah terkonfirmasi, kalian bolehlah share gitu ya. Mari sama-sama kita jadi netizen yang cerdas dan bijak. Cek dahulu, sebar kemudian. Oke, itu segmen pertama news update. Next segmen gue pengen ngomongin soal
gue pengen ngomongin soal efisiensi ini lebih dalam, dan juga yang terjadi, ya fenomena yang terjadi dengan dengan negara kita gitu. Yang menarik untuk kita berbincangkan di segmen Hanafi Says. Tapi nanti usai jeda, jangan kemana-mana, guys. Tetap bareng gue di Lukman Syariat Live Show season 5 episode perdana. We'll be right back. Oke, kembali lagi di Lukman Syariat Live Show season 5 episode perdana. Kita masuk di segmen kedua. Segmen kedua seperti yang gue janjiin tadi, gue pengen ngomongin soal yang rame juga. Itu adalah terkait dengan apa yang terjadi di Indonesia beberapa hari terakhir ini, yang juga cukup rame. Mulai dari pembatasan atau efisiensi anggaran, terus juga fenomena Garuda Merah dan Garuda Hitam gitu, terus sampai ke hal-hal yang bikin gue geleng-geleng kepala gitu, yang dengan terjadi di Indonesia dan juga berdampak buat gak cuman buat masyarakat umum, gue termasuk yang terdampak, dan juga usaha-usaha di teman-teman yang punya usaha juga akan yang juga terdampak begitu. Jadi kita mulai segmen yang kedua di Hanafi Says. Oke, di kali ini gue pengen ngomongin soal yang kemarin-kemarin pun juga rame, dan gue yakin juga di laman sosial media teman-teman juga rame. Itu adalah terkait dengan efisiensi anggaran, Garuda Merah, Garuda Hitam gitu ya, dan segala fenomena yang terjadi di Indonesia gitu yang membuat gue geleng-geleng kepala begitu. Seperti yang gue bahas di berita-berita sebelumnya, di segmen sebelumnya, terkait dengan gas 3 kg yang langka, kemudian efisiensi anggaran yang bikin beberapa kayak layanan seperti KIPKA tadi ya, KIPKA pelayanan publik, kayak tadi RRI dan TVRI, terus banyak hal ya dari segi kehidupan kita juga dibatasi begitu. Kemudian hal yang juga ini ntar gue coba mungkin akan merembet ke hal-hal yang lain, tapi gue pengen mulai dari yang awal dulu. Terkait ini awal munculnya gara-gara apa. Yang pertama ini gue ngelihatnya awal-awal sebenarnya itu adalah terkait yang pertama kali ini, walaupun sebenarnya belum mulai gema Garuda Hitam dan Garuda Merah, itu adalah awal tahun kita dikejutkan dengan APBN yang naik 12%. Jadi 12%. Sebelumnya 11% dinaikkan jadi 12%. Yang mungkin menurut lo 1% mah kecil aja gitu. Tapi cara ngitungnya nggak gitu teman-teman. Ada mungkin teman-teman yang di TikTok pun juga masyarakat monyet ini. masyarakat monyet yang nonton video gue, nonton live ini juga kalian monyet. Gue yakin sih yang nonton live ini pun juga kalian pendidikan kalian luar biasa gitu. Gue yakin penonton gue pintar, gak sebodoh netizen TikTok yang bikin konten yang bikin konten kenapa sih dunia harus bohong ini? Kenapa dunia harus kebohongan ini harus di ini gitu. Lo tau nggak tren-tren di TikTok yang kayak gitu? Ya, baru tahu kalau ini tuh artinya kayak gini. Wah, kenapa dunia selalu membohongiku gitu. Lo tau nggak tren itu? Nah, itu tuh kalau misalkan mereka yang bikin statement tolol lah, itu masyarakat TikTok monyet. Nah,
Ini kenapa gue ngatain penonton TikTok ya, padahal ini live di TikTok ya. Tapi ini untuk penonton gue yang beneran pinter ya. Buat kalian yang bodoh mah kayaknya nggak akan masuk nih bahasan-bahasan gue. Ya emang karena mungkin omongan gue yang kurang jelas dan yang lain-lainnya. Tapi teman-teman, kembali lagi ke tadi, awal pemicunya adalah terkait awal tahun kita dikejutkan dengan naiknya PPN dari 11% jadi 12%. Ya mungkin untuk orang-orang bilang bahwa ini tidak akan berdampak ke berbagai macam ke kehidupan kita. Toh kita PPN 1% itu kecil gitu. Tapi ngitungnya gak gitu teman-teman. PPN itu dihitung kalau dari banyak banget konten kreator yang bilang atau yang ngomongin soal isu ini terkait bahwa PPN tuh 11 dari 12% bukan berarti naik 1%. Kita kayak barang, kita beli barang sedikit lebih mahal tapi peningkatannya nggak, ya cuman kecil 1% doang, nggak kayak gitu. Nah ini itu pengenaan PPN itu dari produksi dulu, dari produksi barang itu baik itu bentuknya produk barang ya, barang diproduksi, distribusi, bahkan sampai kayak apa namanya sampai ke tangan kita tuh berkali-kali 11% begitu kan. Itu kalau 11%, kalau 12% ya udah dinaikin angka pajak yang tadi itu 12% dari produsen ke distributor, dan distributor ke konsumen, itu dia. Jadi peningkatannya nggak 12%, nggak 1%, hitungannya berlipat-lipat bos, dan itu yang berakibat ke beberapa barang harganya jadi lebih mahal. Tapi udah dikonfirmasi dari pemerintah bilangnya bahwa PPN 12% ini hanya dikenakan untuk barang-barang mewah atau produk-produk yang memang punya harga atau punya nilai jual yang tinggi. Punya nilai jual yang tinggi. Ya kayak mobil ya kan, kemudian lo apa namanya beberapa barang-barang mewah begitu. Jadi kayak barang-barang yang lo temuin sehari-hari kayak sabun ya, kalau lo beli makanan ringan itu nggak kena 12% gitu. Tapi ini sempat rame dan akhirnya itu salah satu pemicunya juga karena itu diumumkan telat banget. Maksud gue ketika isu itu muncul, maksud gue bisa dikonfirmasi pada saat isu itu lagi rame. Gitu loh, pada saat isunya rame baru lu kasih klarifikasi. Masalahnya ini diklarifikasinya pada saat detik-detik sebelum itu disahkan. Sebelum aturan PPN 12% disahkan, baru tuh diumumin. Harusnya pas kemarin-kemarin lagi rame di sosial media, di Twitter rame, di X gitu, di X rame, konfirmasinya di situ pas pada masa itu, bukan pas detik mau diberlakukan anjing. Bodohnya di situ. Terus lanjut lagi, kemudian masalah yang sebelumnya ini gas LPG ya 3 kg terkait kebijakannya Bahlil Hadalia yang bilang bahwa gas LPG 3 kg subsidi hanya bisa didapatkan di pangkalan. Jadi pengecer tidak boleh lagi menjual gas LPG bersubsidi. Itu juga keputusan atau kebijakan yang wahai karena apa? Tidak semua daerah memiliki tempat pangkalan yang memang jumlahnya banyak. Seperti contoh yang tadi gue udah bahas di segmen pertama, daerah gue Parakan, pangkalan resmi yang besar, pangkalan yang memang resmi dari Pertamina, itu jarak paling dekat aja kalau dari rumah gue, jarak paling dekat 5-6 km. Itu daerah gue. Bayangin di tempat-tempat yang mungkin lebih terpencil lagi, mungkin bisa sampai 12 km kan ketika itu terjadi, masalahnya nggak semua masyarakat bisa dengan mudah mengakses pangkalan resmi tersebut. Ada yang mungkin beberapa masyarakat ada yang punya kendaraan bermotor sehingga kalau misalkan mau ke pangkalan juga nggak masalah begitu ya kan. Tapi mereka yang nggak punya kendaraan bermotor dan mereka harus ketika mereka harus ke pangkalan harus dengan mereka mesti menggunakan transportasi umum, ya dimana juga keluar biaya juga. Jadinya kayak lu beli gas 3 kg bersubsidi di pangkalan jadi gak worth it. Justru dengan adanya pengecer itu mempermudah gitu loh, untuk mempermudah masyarakat yang memang tidak bisa mengakses pangkalan resmi untuk bisa dapat BBM. Justru harusnya pengecer ini nih diberdayakan, maksud gue. Paham gak sih? Pemerintah harusnya memberdayakan pengecer-pengecer ini, dibantu fasilitasi mereka yang para pengecer ini jadi pangkalan, sub pangkalan begitu.
Kan bisa kan, kalau ada pangkalan resmi di satu daerah cuma satu gitu, kan bisa dibikin subpangkalan dari mereka-mereka yang ngejual gas begitu, menjual tabung gas 3 kg bersubsidi di warung-warung kecil, mereka bisa gitu jadiin subpangkalan dari pangkalan yang resmi di daerah itu gitu. Karena dengan keterbatasan kan karena jumlah pangkalan resmi LPG, pangkalan dari Pertamina yang resmi dari Pertamina ini memang jumlahnya terbatas. Ketika ada subpangkalan malah justru jadi lebih menguntungkan. Nah itu mestinya dipikirin tuh. Masalahnya kemarin ramai adalah ketika kebijakan itu muncul, pemerintah seakan-akan nggak ngelihat kondisi yang ada di daerah-daerah. Mungkin mereka ngelihatnya ini kebijakan akan baik begitu. Ngelihatnya mungkin di Jakarta, mungkin pangkalan juga banyak begitu. Tapi tolong 3T, daerah-daerah di pegunungan, kalau daerah gue daerah-daerah puncak dataran tinggi gitu. Atau daerah-daerah yang memang terpencil 3T. Daerah 3T mana punya pangkalan LPG cuy. Bayangin tuh. Saking terbatasnya jumlah pangkalan BBM, pangkalan LPG di daerah-daerah di Indonesia. Mestinya dipertimbangkan sebelum akhirnya lo sebagai menteri Pak Bahlil menentukan kebijakan tersebut. Ya dan tadi gue bilang sampai ada berjatuhan korban begitu gara-gara ngantri untuk dapetin LPG. Maksud gue, Bapak punya empati nggak sih? Ada yang meninggal gitu, setidaknya ngomong turut berduka cita kek. Maksud gue, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kek gitu. Jangan bilang minta maaf terus. Kami tidak bermaksud untuk menyusahkan masyarakat. Gak ada empatinya sama sekali itu. Itu selanjutnya yang bikin wise sekali pun juga Pak Prabowo yang bilang bahwa akan melakukan efisiensi anggaran besar-besaran di berbagai macam sektor ya, pendidikan, ya, pertanian, ekonomi, kesehatan dan lain-lainnya begitu. Kalau lo lihat tadi berita yang tadi gue bilang pendidikan salah satu yang terdampak juga. Kasihan mereka yang KIPKA, 3/4 dari mereka yang mahasiswa ongoing terancam putus kuliah gara-gara KIPKA di tahun 2025 nggak bisa terbayarkan. 660-an ribu mahasiswa penerima KIPKA yang sekarang masih melanjutkan kuliahnya. Kan kasihan mereka ya. Mereka harusnya bisa menyelesaikan pendidikan mereka. Bahkan gini ya, bantuan KIPKA itu sangat-sangat membantu untuk mereka yang memang kurang mampu. Ketika akhirnya ini kemudian anggarannya ini memang di efisiensi, yang tadinya 14 triliun jadi 1 triliunan, lo bisa kebayang nggak? Akan nambah jumlah pengangguran di Indonesia. Bayangin tuh. Berpotensi dapat pengangguran banyak di Indonesia dan nggak bisa terwujud yang namanya satu sarjana dalam satu rumah tangga miskin. Kan harapannya ketika ada KIPKA tuh setidaknya masyarakat yang kurang mampu, setidaknya ada satu anggotanya yang bisa dapat pendidikan sarjana. Coba lu efisiensi ini terjadi. Bayangin mereka yang pengen dapat sarjana, mereka dari keluarga yang tidak mampu harus pupus harapannya. Bayangin tuh. Itu. Kalau dari dunia pendidikan seperti itu. Kemudian ada potensi harga biaya UKT, biaya SPP naik. BTW juga dapat kabar kalau katanya dari pihak Kemendikti-Saintek itu melarang pihak kampus untuk menaikkan harga UKT. Ya agak why juga sih, masalahnya udah di efisiensi nggak boleh naikin harga UKT. Maksud gue kalau nggak mau harga UKT atau biaya UKT-nya dinaikin ya balikin aja. Kalaupun di efisiensi jangan sampai se ekstrim itu dong. Masa dari 14 triliun jadi 1 triliun itu kan ekstrim guys. Di efisiensinya 90% lebih ini. Anggarannya jadi cuma 10% dari anggaran yang awalnya 14 triliun itu. Ya mungkin akan ada yang bilang, tapi kan kalau ngomongin KIPKA ada dari mereka yang nggak berhak gitu kan, ada yang nggak berhak tetap dapat juga gitu. Mereka yang secara ekonomi mampu mereka bisa dapat dan yang lain-lainnya. Ya kalau ngomongin ini, gue pengen nyeritain kalau gue dulu SMA sempat daftar, kalau dulu bukan KIPKA, dulu namanya bidik misi, cuman nggak keterima.
katanya sih pada tahapan bidik misi itu ada kayak pihak dari bidik misinya mantau atau monitoring atau apa namanya ya studi lah atau apa namanya riset begitu terkait peserta-peserta yang mendaftarkan di bidik misi. Cuman pada saat gua nggak ada orang sama sekali tuh, nggak ada orang yang turun datang untuk meriset untuk ngeriset kami gitu, ngeriset keluarga gua gitu. Dan alhasil ya akhirnya nggak keterima bidik misi, tapi nggak apa-apa. Gue juga ngerasa pada saat gue kuliah pun juga gue ngelihat kayaknya memang banyak banget sih teman-teman gue yang mereka memang ya mungkin mereka dari keluarga yang kurang mampu, tapi mungkin mereka nyambi usaha dan yang lain-lainnya yang mungkin membuat mereka hidupnya bisa cukup begitu untuk kuliah, untuk hidup gitu ya kan. Terus mungkin ada juga mungkin dari teman-teman gini, ingat gak kejadian kayaknya tahun lalu atau kapan ya? Lo masih ingat gak? Ada fenomena di mana mahasiswa UNES atau Undip ya, gue lupa tuh. Itu beberapa mahasiswanya itu mereka terdaftar jadi peserta KIPKA, tapi penghasilannya atau mereka gaya hidupnya mewah banget. Mereka bisa beli iPhone, mereka bisa beli iPhone, mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa liburan lah setiap saat gitu dengan uang hasil jerih payahnya mereka begitu. Yang dimana dinilainya ya mereka bisa dinilai biaya yang mereka dapatkan atau penghasilan yang mereka dapatkan itu bisa buat biaya kuliahnya mereka tanpa harus menggunakan KIPKA. Tapi beberapa dari mereka mempertahankan KIPKA-nya dan merasa bahwa ini KIPKA buat biaya kuliah gua. Yang ya kali gue penghasilan gue pakai untuk bayar kuliah gue gak memanfaatkan benefit itu. Cuman maksud gue itu kurang etis aja gitu. Dan akhirnya berakibat pada beberapa mahasiswa tersebut akhirnya KIPKA-nya ditarik, KIPKA-nya dicabut. Ada beberapa dari mereka yang merasa ya udah ada emang gue ada yang sadar bahwa ya memang dari penghasilan yang gue dapatkan kayaknya memang gue udah nggak layak lagi untuk dapat KIPKA. Dan ketika ditarik ya udah santai aja. Tapi ada juga yang ngotot. Nah yang ngotot ini tolol nih. BTW mahasiswa yang gue maksud yang ngotot itu cewek, gue bodo amat. Mau cewek atau cowok, kalau lu tolol ya tolol udah. Kenapa gue jadi ngatain orang? Oke, lanjut lagi. Gue selanjutnya ini udah dari KIPKA, kemudian dari bidang yang lain. Kalau ngomongin efisiensi, pelayanan publik. Jadi mulai terhambat atau mulai terpengaruh juga atau terdampak akibat efisiensi ini. Salah satunya teman-teman tahu kalau BMKG akibat dari anggaran BMKG yang dipotong atau di efisiensi ini akhirnya membuat akurasinya katanya ya, akurasi dalam menentukan kebencanaan ya, informasi kebencanaan itu akurasinya berkurang. Ini jadi why juga sih, karena gue nggak kebayang aja kalau misalkan tiba-tiba misalkan ya amit-amit terjadi gempa di sebuah wilayah gitu, peringatannya munculnya 5 menit atau telat puluhan menit gitu, ada gara-gara efisiensi anggaran. Kan aneh ya, lo bayangin aja tuh gempanya tuh misalkan terjadi gempa di daerah A di jam 7 malam. Peringatan baru muncul 19.30. Mati gak lu? Ya, kalau kayak gini kan jadi pertanyaan gue, BMKG fungsinya apa cok? Gitu kan. Anggaran dipotong, akurasinya berkurang, fuck lah gitu kan. Itu kemudian tadi gue sempat juga bahas RRI dan TVRI. Di samping mereka yang sempat ramai gara-gara karyawannya di PHK. BTW itu karyawan honorer ya, bukan PNS. Kalau PNS katanya sih tetap gak akan ada PHK sama sekali, karena kayak setahu gua di dunia PNS gak ada istilah PHK. PNS cuma mengenal istilah mutasi, gak ada istilah PHK. PHK itu cuma untuk karyawan swasta atau karyawan yang memang statusnya bukan pegawai negeri gitu. Nah, kalau ngomongin tapi selain itu ya, selain terjadi pemutusan hubungan kerja itu, RRI dan TVRI juga menurunkan atau operasional mereka jadi lebih turun gitu. Dalam artian kalau kita ngomongin TVRI, kita kan pengen ya punya TV publik yang memang punya acara berkualitas, memberikan pelayanan publik dengan
dengan maksimal begitu, sehingga ketika kita punya, misalkan kita punya kebijakan atau informasi terkait pelayanan publik, itu kita pengen hasilnya mereka tuh bisa menyampaikannya kepada kita dengan maksimal, dengan baik begitu, sehingga bisa rata gitu, bisa merata ke seluruh masyarakat, ke seluruh lapisan masyarakat. Sayangnya dengan efisiensi ini jadinya berpengaruhnya pada apa? Produksi program. Kecuali berita. Kalau berita pasti akan tetap gitu. Tapi untuk produksi program yang lain-lainnya yang bisa menarik perhatian masyarakat, pesan yang dimana tujuannya sebenarnya satu, pengen pesan-pesan ataupun informasi publik yang pengen dibagikan tuh bisa tersampaikan dengan baik. Jadinya malah nggak terwujud begitu. Seperti yang lo tahu, TVRI kan banyak banget ya salahnya. Gue bahasnya TVRI ya karena memang bidang gue di TV. Kalau kita ngomongin TVRI, banyak kan program-program berkualitas dan itu berdampak. Gara-gara efisiensi ini akhirnya terdampak. Lo tau gak program seperti Inspirasi Indonesia, Pesona Indonesia, yang dimana menceritakan atau memberikan informasi terkait keindahan alam Indonesia, terkait dengan potensi wisata di Indonesia, orang-orang berpengaruh di Indonesia yang menginspirasi. Itu kan program bagus. Akhirnya produksinya diturunkan atau produksinya diminimalisir gitu, dibatasi produksinya. Program-program hiburan seperti program-program hiburan yang ada di TVRI juga dikurangi. Bahkan produksi-produksi drama, lu mungkin yang nonton TVRI pernah nggak lu nonton drama sinetron gitu, yang bukan sinetron sih istilahnya, drama seri ya, yang tayang di TVRI di jam sore gitu, yang menceritakan tentang anak-anak cosplay gitu. Itu juga bisa berdampak loh. Berdampak dalam artian produksi program kayak gini yang inovatif dan keren ini, yang dimana itu bisa jadi media untuk memberikan pelayanan publik, informasi kepada publik, jadinya dikurangi. Kan sayang banget. Kita pengennya media publik kita tuh jadi lebih bervariasi, malah jadinya nggak terwujud gitu. Itu disayangkannya di situ. Terus operasional di daerah-daerah juga dikurangi. Sebelumnya yang mungkin bisa siaran 24 jam bisa jadi dikurangi gitu. Kayaknya gue juga dan bahkan daerah gue juga terdampak. BTW mungkin beberapa daerah atau tempat tinggal teman-teman nih, kalau teman-teman mengakses TV, mungkin teman-teman masih bisa lihat TVRI Sport. Daerah gue, Temanggung, nggak ada sama sekali TVRI Sport, guys. Bayangin, sport itu adalah salah satu yang mempersatukan masyarakat Indonesia. Salah satu acara atau program televisi yang memang bisa mempersatukan sepak bola, basket, voli, dan yang lain-lainnya. TVRI Sport saat ini pun ini lagi naik-naiknya juga, mulai ditonton masyarakat. Karena apa? Karena atlet voli Indonesia, Mbak Megawati, itu main di Red Spark Korea. Itu pertandingannya tayangnya di TVRI Sport. Bayangin hasil akibat dari efisiensi ini, akhirnya TVRI Sport gak bisa diakses, atau bahkan berpotensi hak siar pertandingan volinya gak bisa diperpanjang, dan akhirnya kita yang pengen nonton Mbak Megawati gak jadi bisa nonton Mbak Megawati, ya kan? Itu sangat disayangkan. Terus kalau misalkan ini juga dampak dari efisiensi, kan biasanya kan kita beli program ya. TVRI itu ada 4 kanal teman-teman, ada kanal nasional, ada kanal daerah, ada kanal TVRI World, sama ada satu TVRI Sport. Nah, TVRI World sama TVRI Sport itu beberapa programnya memang beli. Dampak dari efisiensi ini adalah program-program yang tadinya bisa kita beli dan bisa jadi salah satu jadi media alternatif gitu, yang dimana kita bisa program-program yang mungkin jarang banget kita tonton, mungkin agak sulit ditonton karena akses, karena itu dari luar negeri, kita bisa datangkan dan kita bisa tayangkan di TVRI. Bisa kalian tonton gitu di Indonesia. Ya akhirnya nggak bisa lagi gitu. Sangat disayangkan banget ya dari efisiensi ini. Kalau dari RRI sama operasional juga turun. Gue dapat kabar kalau beberapa daerah juga layanan RRI Pro 2 itu dialihkan ke streaming. Gue tahu mungkin sekarang zamannya digitalisasi, gue tahu. Cuma masalahnya gini, gak semua masyarakat punya handphone, gak semua masyarakat punya gadget yang mumpuni untuk bisa mengakses secara digital. Mereka ada yang masih pakai analog, radio aja masih pakai analog. Banyak banget yang masih memproduksi atau bahkan mereka yang beroperasi dengan analog. Mereka yang dengerin radio juga masih pakai banyak dari mereka yang pakai radio yang pakai antena, tahu nggak?
pakai antena, atau kalau teman-teman pakai handphone Android gitu, ada aplikasi FM radio yang dimana kalau lo mau dengerin radio mesti nyolokin headset. Pro 3 akhirnya memutuskan RRI Pro 2 RRI daerah mengalihkan siarannya ke digital. Ya itu akibatnya lu yang dulunya bisa dengerin radio secara gratis, gak perlu keluar kuota, ya akhirnya harus ngeluarin kuota ngakses RRI digital atau rri.co.id, yang akhirnya ya lu butuh internet, lu butuh pakai data. Kalau lu pakai wifi lu butuh biaya iuran bulanan internet lu gitu. Kan disayangkan banget itu. Justru malah jadinya nilai kepublikannya jadi semakin turun. Justru media publik tuh hadir tuh sebisa-bisanya bisa diakses dengan gratis tanpa ngeluarin biaya. Masalahnya ini katanya mereka media publik, tapi siaran gratisnya dialihkan ke siaran digital yang dimana perlu biaya gitu untuk bisa mengaksesnya. Itu kan wise banget itu. Jadi efisiensi memang benar-benar luar biasa berdampak, dan ini luar biasa ngefek besar banget. Untuk gua sendiri sebagai orang yang kuliah, akhirnya gua gak ngelanjutin kuliah. Ya benar. Dan akhirnya ya gua, walaupun sebenarnya tahun ini alhamdulillah gua, mungkin teman-teman yang nggak tahu, gua akhirnya tahun ini alhamdulillah keterima CPNS. Gue pun juga nggak tahu nih, CPNS pun juga berpengaruh juga di gara-gara efisiensi ini. Sempat dengar segelebat informasi kalau ini kan masuknya kan lagi tahap penetapan NIP. Itu penetapan NIP-nya bisa diundur. Atau yang biasanya NIP itu kan turun tuh 2-3 bulan. Itu bisa jadi lebih lambat. Nah, ini bisa jadi karena efisiensi anggaran itu. Tapi semoga aja ini nggak terjadi ya. Kasihan banget juga kalau ngomongin peserta CPNS, termasuk gue juga. Banyak banget teman-teman gue juga yang daftar CPNS tahun ini. Mereka mungkin bisa jadi kena dampaknya juga gitu. Jadi gitu. Terus apalagi gue sebenarnya ya, kembali lagi ke yang tadi gue bilang, gue menyetujui adanya efisiensi. Gue sangat setuju banget bahkan. Cuma dengan catatan, kalau efisiensinya nggak se-ekstrim ini, mungkin gue masih akan setuju. Tapi kalau misalkan sampai se-ekstrim itu guys, biaya pendidikan aja turun dari 14 triliun jadi 1 triliun, ya gue tentang habis-habisan bos. Tapi dibilangnya sama Pak Prabowo ada oknum-oknum partai kecil atau apalah sebutannya itu yang bilangnya menentang efisiensi sampai mau ngancem gitu-gitu dan yang lain-lainnya. Wah fuck banget sih coy. Maksud gue Pak Prabowo lihat di bagaimana penerapan efisiensinya dong. Lihat ketahui dampaknya ke masyarakat seperti apa dong Pak. Aduh. Itu maksudku. Katanya kan masyarakat menginginkan ketika Pak Prabowo jadi itu harapannya tuh jenengan Pak Prabowo pro terhadap rakyat Indonesia. Tapi kenyataannya emang agak wai gitu. Nah itu ya, ketika efisiensi itu lagi rame-rame diperbincangkan dan banyak banget anggaran yang dipotong, anggaran yang dikurangi begitu, tiba-tiba muncul berita Om Deddy Corbuzier jadi staf sus Menteri Pertahanan. Itu yang jadi wai juga teman-teman, karena katanya efisiensi, kok ngerekrut staf sus gitu ya kan. Alasannya karena ada anggarannya. Mending anggarannya dipakai buat operasional lainnya kayak gitu maksud gue. Terus ketika setelah dilantik sebagai staf sus, setelah diangkat sebagai staf sus, kan sempat rame juga bahwa wah ini Om Deddy, kalau Om Deddy jadi staf sus nih kayaknya gajinya dia bakal dapat gaji juga gitu, dan yang lain-lainnya bakal diambil juga tunjangan dan yang lain-lainnya. Om Deddy bikin klarifikasi atau bahkan meluruskan kalau ketika dia berstatement kalau ketika dia jadi staf sus menteri itu dia gaji gak akan diambil, gajinya gak akan diambil, gajinya tunjangannya nggak dijelasin tuh, tunjangannya diambil gak Om Deddy gitu ya kan. Itu kalau tunjangannya tetap diambil ya fuck lah, sama aja lu gitu kan. Lu kaya nih Om Ded, kan lu kaya nih ya, kali lu masih mau ngambil tunjangan
lu kerja sebagai staf sus gitu loh. Jangan gitulah, Pak. Aduh. Kaya mah udah kaya aja, duit lu ini udah kaya banget. Om Deddy tuh udah kaya banget loh. Ya kalau masih nerima tunjangan ya nggak tahu diri itu ya. Bodoh amat gue bakal diapa-apain, bodoh amat. Kebebasan berbicara ini gue ya. Gitu. Jadi tolonglah gitu maksud gue. Ini why juga keadaan negara kita sekarang ini. Bahkan ini muncul peringatan darurat Garuda hitam sama Garuda merah, Bos. Garuda hitam itu menyikapi terkait masalah gas ini. Gas 3 kg. Sampai Garuda merah yang ngomongin yang dimana ini muncul untuk menanggapi isu kenaikan efisiensi di bidang pendidikan. Dan gue nggak tahu ya, mungkin masih ada aja orang-orang yang membercandai, wah negara baik-baik nggak baik-baik saja gimana. Itu Garuda hitam sama Garuda merah cuma propaganda aja. Gue langsung ini orang-orang nih penyefong pemerintah nih agak wai juga gitu ya kan. Netizen penyefong ini juga ya, agak wai juga gitu ya kan. Dan itu maksud gue ketika ini udah rame dan isu ini jadi rame diperbincangkan, tolonglah di review lagi kebijakannya. Karena takutnya gini, beberapa bahkan ya nih ya 58% masyarakat Indonesia yang milih Pak Prabowo itu mengharapkan kesejahteraan, Indonesia bisa sejahtera gitu ya kan. Kalau misalkan kejadiannya sebaliknya ya ini bakal bikin Indonesia yang tadinya katanya Indonesia emas malah Indonesia mundur jadinya ya kan. BTW kan Pak Prabowo pernah ya meramalkan 2030 Indonesia tidak akan ada lagi. Apakah ini salah satu tandanya Pak Prabowo jadi presiden maka Indonesia nggak ada? Tidak mau saya lanjutkan. Udah santai. Udah nggak mau saya lanjutkan. Ya jadi gitu. Revisi kali ini mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa bisa paham ya dengan kondisi negara kita sekarang. Teman-teman silakan berdiskusi ngobrol panjang lebar di live chat atau di kolom komentar di YouTube atau live chat di TikTok. Silakan teman-teman komentar panjang lebar yang menarik, gue coba bahas gitu ya. Gue akan bahas dan juga gue akan obrolin juga begitu ya. Jadi itu Anavises untuk segmen untuk kali ini. Kita ketemu di Anavises selanjutnya dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Oke, itu aja Anavises segmen kedua ini. Di segmen terakhir atau segmen ketiga, seperti biasa gue akan ngasih tahu update Lukman Syariat Media dari berbagai macam platform, TikTok, YouTube, Noise dan yang lain-lainnya gue akan bahas, tapi nanti di segmen selanjutnya. Stay tune di Lukman Syariat Live Show spesial season 5 di episode perdana. We'll be right back. Oke. Gimana tadi? Oke. Balik lagi kita di Lukman Syariat Live Show season 5 di episode perdana. Di segmen terakhir karena udah masuk segmen ketiga gitu, udah mulai 5:30 sore. Jadi di segmen terakhir ini gue pengen ngasih tahu apa saja update terbaru atau update yang akan hadir di Lukman Syariat Media dari berbagai macam platform, ada dari YouTube maupun dari TikTok maupun dari Noise gitu ya. Yang pertama, live show akan tetap jalan ya. Kembali lagi
Live show ini hadir mulai hari ini dan hadir setiap Minggu ya. Setiap Minggu sore jam 4 sore. Live-nya di TikTok ya. Live-nya di TikTok ini di @hanafi_lukman, atau teman-teman yang bisa nonton siaran ulangnya di akun YouTube gue di akun YouTube gue Lukman Isyarat Media ya. Untuk siaran ulangnya akan hadir as soon as possible, tapi kita nggak tahu juga karena kembali mungkin ntar ada kendala editing atau apapun gitu, karena ini kan gue sambil gue rekam nih. Ntar hasil rekamannya akan gue edit dulu. Kayak cuma dipotong iklan dan yang lain-lain. Iklannya gue potong atau apapun gitu, ntar gue upload lagi di YouTube gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, konten lainnya seperti video podcast masih akan tetap lanjut juga. Karena kembali lagi, gue masih akan tetap lanjut. Cuman mungkin kalian bertanya-tanya kenapa gue nggak update video podcast, karena nggak ada bahasan menarik gitu. Nggak ada bahasan menarik yang bisa gue kupas lebih dalam gitu. Sehingga mungkin sampai sekarang video podcast masih belum ada episode baru. Tapi kalau teman-teman penasaran dengan video podcast gua ya yang udah berjalan sebenarnya udah sekitaran 16 episode. Kalian bisa dengerin aja di Noise gua. Cari aja video podcast with Lukman Hanafi di Noise, itu ada. Atau teman-teman bisa kalian bisa dengerin juga di YouTube gua di Lukman Isyarat Media juga. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, konten-konten lain seperti video komen ya, gue nge-review film pendek dan yang lain-lainnya masih akan tetap lanjut, tapi memang belum ada ide. Jadi sekarang yang mau gue jalanin setidaknya sementara ini adalah cuma live show ini aja. Jadi teman-teman nontonin, kalau teman-teman mau ngelihat konten terbaru ya tetap ini Lukman Isyarat Live Show yang akan hadir setiap hari Minggunya ya. Setiap hari Minggunya. Bahasan-bahasannya untuk minggu depan mungkin akan sama seperti ini juga, tapi nanti akan ada segmen-segmen baru atau segmen-segmen yang mungkin kayak jarang gue bawain di live show selama 5 season ini. Jadi ya tungguin aja, diingat aja schedule-nya. Setiap hari Minggu di jam 4 sore gue akan selalu hadir menemani kalian di weekend sore kalian. Ya buat nemenin kalian untuk memuaskan weekend kalian sebelum esok hari berganti harus kembali lagi beraktivitas seperti biasa, kerja, sekolah, kuliah dan yang lainnya gitu ya. Jadi itu saja hari ini live show di episode perdana kali ini di season yang kelima. Terima kasih untuk kalian yang udah nontonin dari jam 4 sore tadi. Thank you banget untuk kalian yang mungkin tadi udah nungguin dari jam 3 live ini dimulai di TikTok. Mohon maaf kalau misalkan masih ada kekurangan. Kalau kalian punya saran atau kritik begitu untuk live show di episode berikutnya harus seperti apa, silahkan kirimkan aja di kolom komentar di postingan gue yang terbaru. Postingan video promo Lukman Isyarat Live Show. Ya, jadi kalian bisa cek aja langsung aja di akun TikTok gue atau di akun Instagram gue. TikTok @hanafi_lukman atau di Instagram gue di @hanafilukman. Di postingan itu kalian bisa komenin lah. Besok episode kedua harus seperti apa, episode ketiga harus seperti apa gitu. Silakan kasih komentar dan sarannya sebanyak-banyaknya. Oke, itu aja, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan di jam 4 sore dan dengan bahasan-bahasan yang lebih seru. Hanafi pamit. Seperti biasa, stay creative and stay positive thinking. Sampai jumpa semuanya, bye.